Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai struktur teks laporan hasil observasi ya. Nah, ini ada hasil ya. Hasil observasi. Baik, intinya ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di bagian pernyataan umum ini biasanya ada di paragraf pertama. Nah, isinya biasanya definisi dan klasifikasi ya. Definisi dulu ya, baru klasifikasi. Baik, saya perbaiki ini. Ya, biasanya isinya definisi tentang objek yang diobservasi ya, dan klasifikasi juga tentang objek yang di survei atau diobservasi. Ini bisa berisi informasi secara umum ya, misalnya nama, kelas, atau waktu observasi, boleh tempatnya, dan lain sebagainya. Tapi intinya biasanya kalau yang teksnya simple itu yang paling utama adalah definisi, dan kalau yang objek yang diobservasi ada beberapa adalah klasifikasi. Baik, yang kedua adalah deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian ini menjelaskan lebih detail tentang objek yang diobservasi. Ya, nanti bisa kita lihat contohnya. Dan yang ketiga kesimpulan atau deskripsi manfaat. Nah, biasanya di sini adalah menyimpulkan paparan dari bagian 1 dan 2 ini, disimpulkan secara singkat atau menjelaskan manfaat ya, manfaat tentang objek yang diobservasi. Baik, langsung saja kita lihat contohnya ya. Misalnya contoh teks laporan hasil observasi sini adalah apotek hidup. Baik. Nah, bagian pertama ini adalah, ini kalau kita lihat ini pernyataan umum atau yang berisi definisi ya. Ini pernyataan umum. Apotek hidup adalah tanaman obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari yang ditanam di lingkungan sekitar. Baik. Ini sampai terakhir ini bagian dari ini pernyataan umum ya. Jadi ini adalah pernyataan umum, ini yang saya blok, ini pernyataan umum. Nah, tadi saya sampaikan di sini pernyataan umum isinya definisi. Nah, di sini definisi, ini yang saya blok ini adalah kalimat definisi ya. Ya, nih ya. Saya jelaskan lebih lanjut ya. Kalimat definisi itu ada 3 unsur. Yang pertama, kata yang didefinisikan. Ini apotik adalah apotek hidup. Apotek hidup ini adalah kata yang atau istilah yang didefinisikan. Arti definisi adalah pengertian tentang suatu kata atau istilah ya. Kemudian bagian yang kedua, kata penghubung. Nah, di sini adalah kata penghubungnya. Nah, ini kata penghubung. Kata penghubung ini selain adalah biasa digunakan misalnya merupakan. Maka seandainya ini kita ganti dengan kata merupakan juga sudah bisa, misalnya merupakan. Nah, apotek hidup merupakan tanaman obat-obatan untuk kebutuhan sehari-hari yang ditanam di lingkungan sekitar ya. Jadi saya blok lagi, ini adalah definisi ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang bahwa di bagian pernyataan umum ini diantaranya adalah berisi definisi. Baik, yang selanjutnya ini paragraf yang ini sampai yang ke bawah ya. Nah, sampai sini ini bagian dari unsur dari deskripsi bagian, menjelaskan yang tadi tentang apotek hidup dijelaskan lebih lanjut. Salah satu tempat yang menanam apotek hidup yakni di daerah Gede Bage atau Bandung ya.
tempat ini bernama Apotek Hidup Berkah milik Haji Muhammad Husni, dan seterusnya sampai tanaman obat yang ditanam di pekarangan tersebut diantaranya sirih. Jadi yang termasuk Apotek Hidup ini tanamannya adalah sirih, lengkuas, jahe, jinten, kunyit, temulawak, daun salam, bawang merah, mengkudu, dan jeruk nipis, atau mungkin masih banyak yang lainnya ya. Kemudian diperinci lagi tentang jahe di sini. Jahe merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan gingerol, yaitu zat anti radang dan antioksidan tinggi. Nah, ini seterusnya. Mungkin kalau ini mau dilengkapi lagi, bisa diperlengkap atau ditambah dengan penjelasan mengenai jinten, mengenai kunyit, manfaat temulawak, manfaat daun salam, manfaat bawang merah, manfaat mengkudu, dan seterusnya. Bisa ditambah di misalnya di sini ya. Nah, di bagian sini ditambah dengan penjelasan ini boleh. Nah, ini karena contoh singkat. Langsung yang terakhir kita lihat tadi. Nah, ini struktur teks laporan hasil observasi. Yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau simpulan. Kita lihat. Nah, ini ya, banyak manfaat yang didapatkan dari menanam apotek hidup. Selain sebagai obat-obatan pribadi, juga dapat menjadi sebuah usaha seperti yang dilakukan Haji Husni. Apotek hidup memudahkan kita untuk mendapatkan obat-obatan alami dengan kualitas bagus dan harga murah yang bersumber dari tanaman. Nah, ini antara lain manfaat dari apotek hidup ini ya. Jadi dijelaskan manfaat apotek hidup di sini. Ini namanya deskripsi manfaat. Nah, itulah 3 unsur utama struktur teks laporan hasil observasi. Saya ulang, yaitu pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat atau kesimpulan ya. Baik, kita lihat contoh ini. Kalau kita kita urai ya. Ini saya pertegas dengan kotak di sini ya. Tag yang tadi ini apotek hidup sampai paragraf pertama ini adalah pernyataan umum. Dilihat dari strukturnya ya, ini adalah pernyataan umum. Kemudian ini salah satu tempat dan seterusnya, ini sampai berapa? 3 paragraf, 1, 2, 3. Ini adalah deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ini menjelaskan tentang manfaat, ini adalah deskripsi manfaat. Nah, itulah struktur yang perlu kalian ketahui. Intinya bahwa struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat ya. Saya kira itu penjelasan singkat tentang struktur teks laporan hasil observasi ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Lebih jelasnya bisa dibaca di materi yang tertulis ya. Saya kira demikian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.